Ya, perkenalkan nama saya Joven Aryaman dengan NIM 80507300057. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan PPT saya yang berjudul Maintenance Organisasi. Selanjutnya itu ada latar belakang. Yang pertama yaitu kontribusi biaya maintenance terhadap biaya produksi sebesar 15-40%. Yang kedua yaitu di industri proses seperti petrokimia dan pembangkit listrik sebesar 30-15%. Yang ketiga yaitu fungsi strategis bukan sekedar perbaikan kerusakan. Yang selanjutnya yaitu ada arsitektur IoT dalam maintenance. Yang pertama yaitu konsep dasar yaitu memahami pengertian ruang lingkup dan evaluasi histori sistem perawatan industri dari era reaktif hingga maintenance. Yang kedua yaitu ada struktur organisasi, di mana yaitu memahami prinsip, bentuk, model, sentralisasi, desentralisasi, serta pembagian tugas personal maintenance. Yang ketiga itu ada fungsi dan tujuan, yaitu menganalisis fungsi teknis, administratif, dan engineering organisasi perawatan beserta dimensi tujuan yang mencakup availability, reliability, dan sustainability. Yang keempat itu ada evaluasi dan KPI, yaitu menjelaskan mekanisme evaluasi efektif struktur organisasi melalui KPI teknis, finansial, dan produktivitas. Selanjutnya itu ada landasan teori. Gen satu breakdown atau reaktif dari tahun 1940 sampai 1955. Berisikan F it ain't broken, don't fix it, yang memiliki arti apabila itu tidak rusak maka jangan diperbaiki. Selanjutnya itu ada preventif terjadwal dari tahun 1955 sampai 1975. Mana itu berisi memproyeksikan kegagalan fisik sebelum terjadi menggunakan AI, memperoleh masa pakai aset atau aset life extension dan efisiensi biaya. Selanjutnya itu Gen 3 prediktif atau berbasis kondisi berkisar tahun 1975 sampai 1990. Itu data sensor real time sebagai dasar keputusan. Yang keempat atau Gen 4 yaitu Integrate GMM atau EAM, di mana berisi integrasi GMM sampai ERP, Total Cost of Ownership. Yang kelima atau Gen 5 yaitu Maintenance 4.0 IoT plus AI, yaitu IoT plus AI plus Digital Twin menghasilkan maintenance 4.0. Selanjutnya itu ada fungsi. Yang pertama yaitu fungsi teknis, yaitu inspeksi rutin, pelumasan, penyetelan, kalibrasi, perbaikan, dan maintenance komponen AUS. Yang kedua yaitu ada fungsi administratif, itu sensor visual, memantau cacat permukaan dan geometri secara real time. Yang ketiga yaitu fungsi engineering, itu analisis dal kendala RCA, desain modifikasi, evaluasi teknologi, monitoring kondisi baru. Selanjutnya itu ada dimensi tujuan. Yang pertama adalah IE kurang dari 90%, MTBF naik, dan MTTR turun. Yang kedua yaitu ada cost efisiensi, TCO optimal, LCC analisis. Yang ketiga adalah ada sustainability, resi karbon kurang 15 sampai 25%. Efisiensi energi. Yang keempat ada OEE kurang dari 85%, failure failure
rate turun. Yang kelima ada safety dan HSE yaitu zero accident dan FMS terkendali. Yang keenam ada production support itu PMP kurang dari 90%, backlog minimal. Selanjutnya itu ada struktur organisasi maintenance. Yang pertama ada strategi alignment yang berisi struktur harus mendukung strategi bisnis perusahaan secara keseluruhan. Yang kedua yaitu ada clarity of authority yang berisi setiap posisi memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas via Raji. Yang ketiga ada optimal span of control berisi 8-15 bawahan per supervisor untuk mengawasi yang efektif. Yang keempat ada balance spesialisasi Jatian yang berisi keseimbangan spesialisasi teknis dan fleksibilitas lintas disiplin. Yang selanjutnya yaitu ada struktur organisasi maintenance yang yang kelima ya, yang berisi ekonomis koordinasi internal dan eksternal yang sistematis. Yang keenam ada adaptability yang berisi mampu beradaptasi tanpa restrukturisasi besar ketika lingkungan berubah. Yang ketujuh ada kompetensi sampai basic yang berisi struktur memfasilitasi pembangunan dan dalam kompetensi kunci. Yang kedelapan ada proses berisi berbasis proses utama efisiensi naik 20-30% dan struktur fungsional tradisional. Yang selanjutnya itu ada model organisasi dan hubungan antara departemen. Yang pertama yaitu ada sentralisasi. Keunggulan sentralisasi yaitu standar tinggi, op- optimisasi optimal, dan biaya kurang kurang 28% optim matim plus 20%. Eh, di mana ada keterbatasannya yaitu yang pertama responsivitas rendah, yang kedua kurang pengetahuan. Yang kedua yaitu ada desentralisasi. Keunggulannya yaitu responsivitas tinggi, pengetahuan spesifik, adaptif di lingkungan. Ada juga keterbatasannya. Yang pertama yaitu duplikat sumber daya alam, yang kedua yaitu standarisasi rendah. Ketiga ada hybrid atau direkomendasikan. Keunggulannya yaitu kombinasi terbaik, biaya optimal, fleksibel, dan terstandar. Ada keterbatasannya yaitu membutuhkan koordinasi yang lebih canggih. Contoh penerapan nyatanya, yang pertama yaitu Toyota atau TPM. Membersi operator ikut merawat Esin sendiri. IWM meningkat karena rasa memiliki meningkat. Yang kedua ada Amazon prediktif, yaitu mendorong investasi masuk dalam predictive maintenance berbasis AI. Yang ketiga yaitu ada offshore wind turbine, yaitu biaya WM 20-30% dari pendapatan listrik. Maintenance efektif jadi kunci profitabilitas energi terbarukan. Yang keempat itu ada industri petrokimia. Itu biaya
maintenance 30-50% dari total operasional. Struktur RCM dan CMMS wajib untuk menekan biaya tanpa resiko keselamatan. Selanjutnya ada NSEC, yaitu UAE kelas dunia kurang dari 80%, rata-rata industri masih 60-60%. Gap ini adalah peluang bagi fungsi maintenance. Selanjutnya itu ada maintenance, maintenance 4.0, bukan cuma soal teknologi, manajemen perubahan, dan kompetensi SDM sama pentingnya. Selanjutnya itu ada organisasi yang evaluasi KPI secara reguler konsisten untuk unggul dari yang hanya mengevaluasi informal. Selanjutnya itu ada skill gap digital adalah hubungan utama. 60% plus perusahaan gagal implementasi maintenance 4.0 karena SDM. Selanjutnya ada sustainability maintenance. Itu jejak karbon turun 15-25% dalam dalam 5 tahun. Maintenance agen ACE perusahaan. Kesimpulannya yaitu yang pertama, maintenance fungsi strategis, yaitu bukan sekedar perbaikan mesin. Maintenance mencakup dimensi teknis, manajerial, dan strategis yang terintegrasi dengan tujuan bisnis perusahaan. Yang kedua yaitu ada evaluasi berkelanjutan, itu dari generasi satu atau reaktif hingga generasi 5 atau maintenance 4.0. Tiap era membawa paradigma baru yang makin produktif, berbasis data, dan terintegritas. Yang ketiga yaitu ada struktur organisasi menentukan, itu prinsip alignment, plurality of authority, dan model hybrid desentralisasi terbuka menghasilkan efisiensi dan responsivitas yang optimal. Yang keempat yaitu ada SDM dan kompetensi digital, itu sebagai kunci, yaitu skill gap digital adalah hambatan terbesar. Kompetensi teknis, analitis, manajerial, dan digital harus dikembangkan secara terintegritas dan berkelanjutan. Dan yang kelima dan terakhir yaitu MT, ada evaluasi berbasis KPI, yaitu MTBF, MTTR, OEE, MP, dan ROMI adalah metrik utama. Organisasi yang mengevaluasi secara reguler dan terstruktur kondisi mencakup kinerja lebih tinggi. Mungkin penjelasan tentang PPT saya yang berjudul Maintenance Organisasi sudah selesai. Saya tutup. Jika ada salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.